semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau sharing-sharing sedikit nih sama salah satu mahasiswa berprestasi di Indonesia Betul. Kita panggil ya. Halo Vina. Halo semuanya. Vina, apa kabar di Lampung? Baik nih, Alisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun lagi situasi COVID kayak gini ya. Tapi kita berusaha untuk terus produktif ya, Vin. Vin, jadi gini, aku hari ini tuh pengen sharing-sharing sekalian ngulik gimana sih kok kamu bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu untuk memotivasi teman-teman lainnya nih, Vin. Oke, jadi hari ini kita bakal sharing ya gimana pengalaman kita selama kuliah di IBS. Ya. Nah, Vin, aku dengar kamu IPK-nya 4 ya? Aduh. Jadi itu sebelumnya kita kenalan dulu nih Alis. Alisa udah kenalan belum? Tadi aku udah, jadi aku mahasiswi manajemen 2016. Biasanya orang-orang sih manggil aku Alisa ya. Kalau Vina sendiri gimana nih? Jadi sebelumnya aku mau kenalin diri, aku Vina Maulina dari akuntansi 2016. Sekarang aku sama Alisa di semester 8, kita sama-sama lagi skripsi. Nah, di sini kita bakal sharing gimana sih pengalaman kita selama kuliah di IBS. Benar. Jadi tuh di sini yang mahasiswa berprestasi itu bukan cuma aku aja ya, teman-teman. Alisa juga pernah dapat IP 4 juga ya kan, Lis? Iya, pernah. Jadi kita berdua bakal sharing gimana sih caranya jadi mahasiswa walaupun sibuk organisasi, sibuk kegiatan di luar, tapi kita bisa maintain IP kita. Jadi tuh pertama kita bakal sharing tentang apa dulu nih, Lis? Pertama sih yang pasti juga teman-teman mahasiswa lainnya pengen dengar tentang beasiswa nih, Vin. Ya, jadi kan di IBS itu punya banyak kesempatan ya untuk teman-teman untuk meraih beasiswa. Salah satunya apabila teman-teman dapat IPK 4 ya, Vin. Benar nggak? Nah, ya, Vina, gimana sih caranya biar teman-teman tuh bisa dapat IPK 4? Karena kalau misalnya kita lihat sekarang, nggak dikit juga ya, kita lumayan banyak teman-teman yang juga dapat IPK 4 dan dapat beasiswa. Menurut kamu? Iya. Jadi itu sebenarnya di IBS itu punya banyak beasiswa. Salah satunya tuh kalau kita dapat IP 4, itu kita bakal gratis kuliah selama 1 semester di semester depannya. Kalau kita dapat IP 4 terus nih setiap semester, kita bakal kuliah gratis sampai semester 8 di IBS, ya kan, Lis? Iya, benar-benar. Nah, nggak cuma itu aja, kita juga itu ada beasiswa 3 besar IP tertinggi di angkatan. Di seluruh jurusan maksudnya. Jadi, kalau kalian nggak bisa dapat IP 4, kalian masih dapat kesempatan untuk beasiswa, itu dengan cara IP kalian harus 3 tertinggi di jurusan kalian. Misalnya, di 2016 aku yang tertinggi, di 2017 Alisa yang tertinggi, di 2018 ada Kak Izul misalnya yang tertinggi. Jadi kita bertiga ini bakal dapat beasiswa juga. Misalnya aku tertinggi pertama, berarti aku dapat potongan berapa persen gitu. Alisa tertinggi kedua dapat potongan berapa persen lagi, tertinggi ketiga dapat potongan berapa persen lagi gitu. Jadi tuh sebenarnya untuk dapetin IP itu nggak susah asal kita usahanya juga banyak ya, Lis ya. Yeah. Kalau kita males-malesan kan nggak mungkin kan dapat IP 4. Jadi kalau mau IP-nya bagus, kita juga kuliahnya harus yang benar. Kalau misalnya UTS, UAS itu belajarnya jangan pas UTS, UAS aja, tapi setiap hari juga kita harus belajar, harus ngulang-ngulang materinya. Terus itu enaknya di IBS juga itu dosennya tuh kebanyakan praktisi. Jadi kita tuh kalau mau tanya sesuatu di kelas itu jawaban itu pasti dapat banget karena dosen kita tuh yang terjun langsung dalam bidangnya gitu. Misalnya kita ada pelajaran ke bank sentralan, banyak dosen kita yang dari Bank Indonesia, kita ada pelajaran tentang perbankan, banyak dosen kita yang dari perbankan juga, ya kan, Lis? Iya, betul. Dan ini sih, Vin, mungkin teman-teman juga nanya-nanya nih, kamu kan orang Vina,
seorang yang benar-benar salah satu mahasiswi selain yang berprestasi ya di akademik, namun kamu juga punya banyak segudang aktivitas nih. Salah satunya kamu menjadi ketua organisasi kampus. Kamu juga sibuk sama pekerjaan di luar ya, Vin. Kamu banyak shoot, terus juga sering ikut banyak kegiatan lainnya. Nah, gimana sih kok mungkin banyak orang berpikiran, kalau aku punya banyak aktivitas, nggak mungkin nih aku bisa menjadi salah satu mahasiswi berprestasi. Nah, kamu gimana nih tips and tricksnya? Aku juga bingung nih, kok bisa ya Vina yang segudang aktivitas, tapi dia tetap bisa berprestasi di kampus? Gimana? Jadi tuh maksudnya yang kamu tanya tuh bagi waktunya gitu ya, gimana ya? Gimana cara kamu bisa bagi waktu? Jadi tuh bagi waktu itu yang sebenarnya gampang, yang penting tuh ada niatnya gitu. Kalau misalnya, jadi aku tuh punya cerita, punya pengalaman dulu pas kuliah, aku pernah jadi ketua organisasi, ketua himpunan, terus pernah juga sambil jadi asisten dosen, terus sambil jadi trainer public speaking sama Alisa juga waktu itu. Terus harus jadi freelancer juga, banyak foto gitu. Sebenarnya tuh gampang banget tipsnya. Kita itu kalau misalkan kuliah di IBS itu cuma hari Senin sampai Jumat. Jadi untuk maintain gimana sih akademiknya biar tetap bagus itu, setiap pulang kuliah itu pasti aku baca-baca ulang yang tadi dipelajarin gitu. Karena Sabtu Minggu kan kadang udah ada jadwal lain. Nah, kalau takut nggak sempat untuk diulang di Sabtu Minggu, jadi setiap pulang kuliah itu diulang lagi pelajaran yang di kampus. Terus kalau misalnya ada tugas, aku langsung kerjain, karena takut waktunya kalau diundur-undur itu nggak bakal sempet gitu kan. Jadi tipsnya itu yang pertama itu harus rajin, harus kalau misalnya ada tugas langsung aja dikerjain, jangan ditunda-tunda gitu. Terus karena kan besoknya pasti ada tugas lagi kan, jadi kalau kita tumpuk itu malah jadi bingung nanti ngerjainnya. Terus tuh yang kedua, kalau untuk maintain gimana jadi asdos dan jadi hima gitu, kalau di hima kan emang kegiatannya setelah pulang kuliah, jadi setelah pulang kuliah rapat, ngerencanain acara, udah gitu pulang dari rapat belajar lagi. Udah gitu besoknya misalnya ngasdos, belajar untuk pelajaran yang asdos berikutnya gitu. Terus habis itu di Sabtu sama Minggu kalau misalnya ada kegiatan foto gitu, lakuin kegiatan foto. Tapi kan itu nggak seharian, jadi tuh Sabtu sama Minggu itu aku dulu masih sempat untuk ngulang pelajaran yang aku pelajarin di 1 minggu kemarin, itu untuk hari Sabtunya. Terus di hari Minggunya aku belajar untuk pelajaran seminggu ke depan gitu. Jadi dicicil sebelum masuk kelas tuh usahain baca-baca dulu materinya gitu. Jadi waktunya juga nggak tabrak-tabrakan gitu, nggak banyak tugas yang numpuk gitu. Jadi benar ya, Vin, ternyata kita bisa aja jadi mahasiswa berprestasi tapi tetap punya kegiatan yang banyak. Iya, benar banget. Kalau kita nggak menunda-nunda ya. Iya, benar. Harus rajin. Iya, benar. Kan kita kuliah juga kan untuk belajar kan, untuk dapat nilai bagus. Kalau kuliahnya udah niat, pasti kita bakal enak deh, lancar aja. Pokoknya harus niat kuliah. Nah, teman-teman, gak cuma aku aja nih yang berprestasi sebenarnya. Kak Alisa juga, itu dia adalah salah satu mawapres, mahasiswa berprestasi dari IBS ya kan, Lis? Iya, betul. Jadi kita mau tahu nih gimana sih ceritanya Alisa bisa jadi mawapres waktu itu. Iya, teman-teman, jadi aku pengen sedikit sharing ya. Aku waktu tahun 2018 itu pernah menjadi mawapres dari IBS. Kebetulan dari mawapres itu karena kita kan disuruh bikin karya tulis Vina. Iya benar. Harus sesuai dengan tema yang memang di input saat itu ya. Saat itu temanya itu tentang Sustainable Development Goal. Oh, iya. Nah, tapi teman-teman untuk lomba mawapres itu bukan hanya kita ngasih karya tulis yang kita bikin sendiri nih, tapi kita juga harus sebelumnya harus sudah aktif mengikuti lomba, prestasi apapun itu sangat mendukung kita
untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi maksud aku di sini adalah teman-teman harus niat nih dari awal semester bahwa teman-teman itu memang harus udah aktif mulai dari organisasi ataupun ikut lomba-lomba ya. Saat itu tuh aku ikut lomba, salah satu lombanya adalah English Debate, Tina. Dan waktu itu aku sempat juga dikirim dari tim kampus untuk ikut lomba di Malaysia. Jadi lomba itu yang dimasukin ke portofolio Mawapres. Ya betul, karena Mawapres itu membukukan portofolio dari teman-teman, bukan hanya karya tulisnya, cuman kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan prestasi yang sudah diraih sama teman-teman. Jadi memang berarti di IBS juga kita dibolehin buat lomba gitu ya, buat lomba juga ya, Liz? Iya, sangat didukung juga sama tim kampus ya. Kita harus benar-benar ikut lomba. Mau lomba itu di bagian akademik atau non akademik, sangat didukung sama kampus. Bahkan kalau misalnya teman-teman itu meraih prestasi, tentu saja feedbacknya bagus banget nih, Vin, karena kita bisa mendapat beasiswa lagi. Oh, bisa dapat beasiswa dari kegiatan non-akademik juga ya? Betul, jadi ternyata beasiswa di IBS itu ya bukan hanya untuk yang IPK 4 atau IPK 4, tapi juga kalau misalnya teman-teman punya prestasi selain non-akademisnya. Jadi banyak kan, Vin, cara-cara, jalur-jalur biar kita bisa dapat beasiswa di IBS. Iya, benar banget. Terus kita juga kalau misalnya ada UTS atau UAS itu ada belajar bareng sama kakak tingkat kan, Liz? Iya, ada study club. Jadi kalau misalnya di kelas masih kurang paham, kita bisa tanya langsung ke asdos atau kakak tingkat kita yang sering sharing tentang masalah perkuliahan. Jadi itu juga jadi topik menarik nih, Vin. Iya. Karena tadi kan kamu sebut kamu pernah jadi asisten dosen ya. Pasti banyak banget junior-junior kamu yang pasti nanya-nanya ini ke kamu. Nah, kalau jadi asisten dosen itu gimana sih, Vin, persyaratannya? Apa yang harus kita miliki biar kita bisa jadi asdos? Oh iya, jadi itu kalau di IBS, kalau kalian mau jadi asdos, itu IPK kalian itu minimal 3,25 dan kalian di mata kuliah itu dapat nilainya A gitu. Jadi harus kalau A ya, Vin? Iya, harus A di mata kuliah tersebut yang pengen kalian asdosin aja. Itu Alisa juga pernah jadi asdos kan? Iya, aku juga pernah jadi asisten dosen, tapi bedanya memang karena aku dari manajemen, jadi beda ya. Kalau kamu asdosin apa sih, Vin? Aku dari akuntansi, jadi kita agak beda. Aku pernah jadi asdos pengantar akuntansi 1 dan 2, pernah jadi akuntansi biaya, akuntansi manajemen, terus akuntansi keuangan menengah. Udah sih kayaknya itu aja. Kalau kamu pernah jadi apa aja asdos? Iya, karena mungkin aku dari manajemen ya, jadi aku lebih asdosinnya itu tentang statistika, matematika dasar, terus kemudian juga jadi finance, itu juga aku. Finance. Jadi kalau di manajemen itu hitung-hitungannya lebih sedikit ya daripada di akuntansi. Iya, benar. Kecuali kalau yang manajemen keuangan mungkin 11-12 sih, Vin, sama yang akuntansi. Iya. Terus nih, Vin, apalagi sih kamu coba sharing-sharing nih, pas kamu jadi ketua himpunan organisasi akuntansi nih, Vin. Kamu kan saat itu setahu aku ya, jadi asdos juga ya, lagi jadi asdos, lagi jadi trainer yang public speaking yang aku bilang. Terus kamu juga nih, Vin, jadi ya bisa dibilangnya selebgram ya, Vin? Kira-kira kamu ada kendala nggak yang bisa di-sharing ke teman-teman? Kalau aku tuh kendalanya tuh sebenarnya tuh di waktunya sih. Karena bagi waktunya tuh kan lumayan susah ya. Kita harus ngajar, kita harus rapat gitu. Nah, jadi tuh kalau
Cuma itu aja sih kendalanya di waktunya aja, asal kita bisa bagi waktu, insya Allah semua kegiatannya tuh lancar aja. Misalnya rapat hima kan nggak seminggu itu full rapat semua. Jadi kalau misalnya ada waktu kosong nggak rapat himpunan, aku jadiin waktu buat ngasdos gitu. Pokoknya aku itu cuma foto itu di Sabtu Minggu pas aku kuliah full dari Senin sampai Jumat. Pokoknya aku udah komitmen buat foto itu cuma di Sabtu sama Minggu biar nggak ganggu perkuliahan. Terus tinggal bagi waktu antara ngajar asdos sama hima sama ngajar public speaking. Jadi itu misalnya rapat hima itu aku di hari Senin sama Rabu misalnya. Berarti aku jadwal ngasdosnya di Selasa dan di hari Kamis dan Jumat gitu. Berarti kamu memang well plan banget ya untuk kegiatan seminggu itu ya? Iya, jadi kalau misalnya kita ngambil resiko buat ikut kegiatan banyak, kita harus udah ada rencana dulu, bagi waktunya gimana, sanggup atau enggak. Kalau kira-kira enggak begitu sanggup dengan kegiatan yang banyak banget, yang padat, mending kita ambil kegiatannya jangan terlalu banyak, takutnya mengganggu kegiatan perkuliahan. Tapi kalau menurut kalian itu sanggup buat ikut organisasi, buat ngajar, dan ikut himpunan, terus kalian juga ada kegiatan di luar, ya nggak apa-apa gitu. Asal bisa bagi waktu dan niat ya, Lis, yang penting. Iya. Oh iya, Vin, kita ada pertanyaan nih dari Yanes Heikel. Dari siapa nih? Dari siapa, Lis? Dari Yanes Heikel. Kenapa Jadi tuh? pertanyaannya di IBS itu organisasi non-akademiknya apa aja sih, Kak? Non-akademiknya banyak ya kita ya, kayak olahraga juga banyak kan, ada basket, ada futsal, terus ada English ada juga musik, kan kamu, ya? Lis? Kenapa iya, ada English Club juga, teman-teman. Terus ada musik. Ada band. Iya. Terus ada seni tari ya, Vin? Iya, ada tari juga. Tari juga sering ada lomba-lombanya iya, kan. Benar. Terus band juga kita ada kegiatan karkuy gitu, jadi ngumpul buat karaoke bareng-bareng gitu kan. Jadi tuh kita di kampus itu antara senior dan junior itu nggak ada batasan yang aneh-aneh gitu ya, kita nyampur aja semuanya. Jadi enaknya di IBS itu kayak gitu. Benar-benar. Nih, Vin, kan kalau misalnya mahasiswi kayak kita gini nih, biasanya kalau misalnya di kelas langsung dikasih tugas kan, dan kalau misalnya kita mau ngerjainnya di kampus tuh kita rasanya tuh kayak agak bosen ya, Vin, ya nggak sih? Iya, benar banget. Sama teman-teman kita nongkrong yuk gitu. Iya, benar banget ya. Sambil ngerjain tugas kan. Nah, kalau tempat favorit kamu nih untuk nongkrong sambil ngerjain tugas bareng teman-teman itu di sekitar Kemang gimana? Kalau aku sama teman-teman aku paling suka nugas dan belajar bareng buat UTS itu di Campville. Karena kan kampus kita di Kemang nih, jadi kalau mau Campville itu kita tinggal nyebrang aja kan, Liz. Bisa jalan kaki. Terus nggak cuma itu aja, kadang di McD. Oh iya. Terus paling di tempat-tempat kayak gitu deh. Kalau kamu sendiri di mana? Kalau aku lumayan banyak sih di sekitar Kemang kan, benar-benar kalau kita keluar kampus itu kita banyak banget tempat nongkrongnya ya, Vin, di seberang, kanan, di kiri itu banyak banget tempat nongkrong. Benar banget. Tapi untuk aku dan teman-teman aku, apalagi pas kita semester lalu tuh, Vin, pas lagi magang, kan kelas aku itu sambil ada kelas kan. Oh, kamu udah kelas pas magang? Iya, pas magang tuh aku ada kelas. Tuh aku suka banget nongkrong di Bukan Ruang. Oh, di Bukan Ruang. Iya. Oh iya, deket banget kan sama IBS, cuma dipisahin sama pom bensin, sebelahnya Bukan Ruang. Iya, betul banget. Di situ tuh, Vin, enaknya adalah tempatnya tuh lumayan cozy ya. Dan dia nggak terlalu banyak orang. Jadi benar-benar memang sangat nyaman untuk aku dan teman-teman aku kalau sedang ngerjain tugas di situ. Iya, jadi lingkungan kampus kita juga mendukung ya buat kita ngerjain tugas bareng teman-teman. Dan kita juga ada kantin kan, kayak kafetaria gitu. Kantin kita luas ya. Luas banget. Terus ada smoking areanya juga. Oh iya, kita belum sharing-sharing tentang gimana kita magang kemarin nih, Lis, di semester 5 sama semester 7. Iya, benar. Kita semester 5 magang bareng ya di Bank Indonesia Bandung ya.
Itu Iya, seru banget. itu seru Nah, banget. Memang kalau waktu itu cuman misalnya 2 minggu ya. Heeh. Kita harapannya bisa Iya, cuma sebulan, terlalu Vin. sebentar ya. Iya. Cuma syaratnya magang itu juga harus IP-nya 3 ya kalau di Bank Indonesia ya, Lis? Iya, di Bank Indonesia itu minimal magang harus IPK-nya 3. 3. Dan itu di semester 5 kalau Bank Indonesia ya. Hmm. Dan kita juga di semester 7 ada magang di bank konvensional atau juga bisa di OJK, di LPS, di Bursa Efek juga bisa ya. Nah, Iya. itu juga untuk magang di Bank Indonesia semester 5 itu penempatannya itu tergantung sama IP kita ya, Lis. Iya, benar. Jadi Nah, kalau misalnya kalian kenapa? Vina, ada yang nanya nih. Kita Iya, kalau nanya apa? magang di Bank Indonesia itu magangnya kan semester 5, awal atau akhir sih, Vin? Di akhir semester Iya. kita. Jadi pas liburan semester kita gunain waktunya buat magang. Ya kan, Lis? Iya, benar. Jadi sekalian libur ada kegiatan. Ada libur semester ya. Iya, Iya. jadi kayak ada libur semester, tapi tetap seru karena magangnya bisa di seluruh Indonesia BI-nya. Nah, Jadi kalau misalnya kalian itu alur Gimana, alur biar kita bisa itunya gimana sih, Vin? Alur biar kita apa? magangnya? Magang apa nih? Magang BI atau Magang yang bank umum, Vin. yang bank umum ya? Yang bank umum itu jadi di semester 7 kita bakal magang 1 semester. Ya. Halo, Vina. Halo. Oke, teman-teman, kayaknya jaringannya Vina lagi rusak ya. Jadi mungkin aku sedikit jelasin. Jadi kalau di IBS itu alur magangnya memang ditentukan dan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan IPK-nya. IPK yang tinggi ya, itu dia bisa punya pilihan untuk bisa magang di OJK dan LPS. Kemudian, tapi jangan khawatir teman-teman ya, di semester 7 nanti itu, untuk yang IPK-nya mungkin masih di bawah, itu tetap bisa magang. Magangnya di bank umum dan disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Itu teman-teman. Terus kemudian ada lagi nih yang nanya, kalau misalnya magang itu ditentuin sama kuliahnya atau kita cari sendiri ya, Kak? Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman itu sudah ada program magang dari kampus, ya. Jadi program magangnya itu kita bisa magang pilihannya di OJK, LPS, ataupun bank umum. Namun, jika teman-teman ingin magang di luar dari OJK, LPS, dan bank umum, teman-teman itu bisa mengajukan diri untuk mencari magang sendiri. Seperti contoh, teman aku saat semester 7 itu memilih untuk magang di lembaga keuangan syariah, dan kemudian teman-teman aku juga ada yang magang di Pertamina ya, Vin. Ini kita lagi bahas nih, apakah bisa kita magang di luar dari bank umum dan OJK maupun LPS. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita memiliki peluang untuk mencari magang di luar bank umum ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Kemudian, alur dari Aiman Ashrafi Alatas. Alur pendaftaran IBS-nya gimana? Ya, jadi teman-teman mungkin bisa langsung lihat di bio Instagram Indonesia Banking School. Di situ ada alur pendaftarannya walaupun kondisinya lagi COVID-19. Nah, dari caranya itu tinggal kirim rapot aja ke email marketing@ibs.ac.id. Gitu, teman-teman. Ada juga nih yang nanya untuk UKM e-sport. Di IBS itu ada e-sport juga nggak ya? Nah, di IBS kita juga ada UKM e-sport nih, teman-teman. Dan kita juga punya ambasador untuk e-sportnya ya, yaitu salah satu junior angkatan 2017 itu dia salah satu ambasador e-sport di IBS.
Dan ini juga nih dari Yanes Heikel. Kemarin saya lihat yang tentang ospek di IBS, Kak. Ceritain dong pengalaman kakak selama ospek. Oke, ospek aku saat pertama kali masuk di IBS itu ya, seru karena waktu itu 3 hari ya, kita ospeknya 3 hari. Kemudian ospeknya itu kita benar-benar gak ada sama sekali senioritas. Kita itu benar-benar kenalan sama warga kampus, mulai dari dosen, kemudian ada di bagian tim marketing, tim akademik, tim kemahasiswaan, kita kenalan semua. Terus kemudian kita juga kenalan sama salah satu representasi dari kakak-kakak tingkat. Dan di situ kakak tingkatnya benar-benar baik banget, benar-benar mengayomi dan mengajak kita untuk benar-benar Kak, Hai bisa? Vin, udah bisa. Udah kedengeran belum suara? Udah Vina. Tadi Udah ya? jaringannya Maaf putus ya, Vin. tadi listrik di rumah aku mati. Oh gitu. Ini Vin, kita lagi bahas tentang ospek di IBS. Aku lagi cerita nih, pas ospek itu kita benar-benar kenalan sama seluruh warga kampus ya, Vin. Mulai dari dosen, tim marketing, akademik, maupun tim kemahasiswaan sama kakak-kakak tingkatnya ya. Kamu setuju nggak sih pas ospek tuh benar-benar nggak ada senioritas dan bahkan kakak tingkatnya benar-benar mengayomi kita ya dari awal ospek sampai ospek. Iya, dan seru banget kegiatannya juga, kegiatan yang positif aja gitu ya. Kita dapat materi, terus kita sosialisasi sama yang lain, kenalan sama yang lain, terus ada game-game seru juga kan. Jadi pokoknya nggak ada senioritas sama sekali ya. Selama kuliah juga gitu. Nih banyak pertanyaan nih, Vin, aku bacain ya. Apa lagi, Liz? Nih, kalau nanti kita udah lulus di IBS, ada peluang nggak untuk kerja di tempat kita magang yang dulu? Oh, jadi tuh kalau misalnya kalian lulus dari IBS, jadi pengalaman dari yang magang kakak tingkat kita 2015 dan 14 kemarin itu mereka magang di BNI Syariah dan ada 9 orang dan 9-9-nya mereka direkrut ya Riz sama BNI Syariah. Iya benar. Benar kan? Terus juga yang di 2015 ada yang magang di LPS dan mereka juga langsung kerja di LPS juga kan? Iya. Itu jadi, juga aku sama angkatan 2013, Vin. Ada juga yang 13 LPS juga. Dan langsung direkrut di LPS. Sekarang. Oh gitu. Jadi tuh tergantung kitanya gimana ya, Lies. Pas magang itu kita bagus atau enggak. Kalau misalnya kita pas magang bagus, bisa jadi kita direkrut nanti sama banknya atau sama LPS gitu. Iya. Jadi memang balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau misalnya kita menunjukkan performance kita yang baik selama magang, tentunya tempat magang pasti akan notice kita dan malah ingin kita langsung kerja di sana ya, Vin, untuk rekrut. Iya, benar banget. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada banyak nih. Nah, kegiatan ospek yang paling menarik apakah yang benar-benar berbaur sama yang lain gitu, Kak? Kalau menurut Alisa apa? Kalau menurut aku sih pas game ya. Game kita kan banyak banget ya, setiap hari pasti ada game seru-seru. Dan itu buat kita berbaur sama yang lain, sama apalagi sama teman kelompok kita ya. Iya benar. Jadi ternyata karena kita dikelompokkan saat ospek itu ya, dan kelompoknya memang saat itu sudah ditentukan dari awal sama tim ospeknya. Dan aku ngerasa memang di situ karena aku kan dari SMA aku cuma sendiri masuk di IBS kebetulan ya saat itu. Jadi dengan adanya tim dan kelompok itu malah membuat aku jadi akhirnya punya temen juga gitu. Iya benar banget. Itu yang benar-benar mempersatu ya. Karena kita mainnya bukan hanya antar kelompok kita, tapi juga dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah iya benar banget, dulu juga aku kan dari luar kota ya, aku dari Lampung, aku nggak kenal siapapun kan Lies. Iya benar. Nah karena kita dikelompokin itu jadi punya teman langsung banyak kan, satu kelompok, terus kenalan juga sama yang lain, terus kakak tingkatnya juga baik-baik, jadi itu ngerasa walaupun dari luar kota kok baik-baik banget ya teman-teman yang ada di IBS gitu. Iya, benar-benar. Ini ada lagi nih Vin. Apa lagi nih?
Iya Kak, satu angkatan itu biasanya tuh berapa orang sih Kak? Kalau angkatan kita itu ada 145 ya? Iya, 145. Tapi kalau kita maksimal itu 300 ya, 300 mahasiswa. Terus angkatan 2015 tuh banyak juga 270-an gitu ya. Terus angkatan berapa lagi yang banyak? Angkatan angkatan 2014 itu kalau nggak salah 200 berapa ya Vin? 200 lebih ya Vin? 206 gitu. Gitu. Nah, Vin, ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin yang di luar kota tuh mungkin agak sedikit skeptis ya. Takutnya, aku ke Jakarta takut nggak ada teman-teman nih kalau masuk di IBS. Nah, sebenarnya kalau di IBS itu menurut Vina ada nggak sih status mementingkan status sosial, dan apakah teman-teman yang dari luar kota itu bisa berbaur sama teman-teman yang lain? Kalau dari pengalaman aku kebetulan dari luar kota juga, itu nggak ada sama sekali. Jadi tuh kita masuk di sana itu semua orangnya tuh welcome, dosennya tuh welcome, staff-staffnya juga welcome. Bahkan kita bisa temenan, nongkrong bareng kan sama dosen, sama staff. Apalagi kakak tingkatnya juga welcome banget. Dan teman-teman kita juga pada enak, nggak ada beda-bedain status sosial sama sekali, ya kan Nis, bener kan? Benar. Jadi memang lingkungan IBS itu benar-benar environment-nya itu sangat kekeluargaan. Iya, benar banget. Terus juga kita tidak pernah sama sekali ngejudge orang berdasarkan status sosialnya. Ya, itu kita benar-benar sangat tidak respect bahkan ya untuk jika ada memang yang seperti itu. Karena dari aku sendiri, aku sama sekali tidak membeda-bedakan mana yang misalnya orang kaya, orang miskin. Karena di dunia kampus itu, terutama di BS, yang kita pentingkan adalah pendidikannya. Jadi kita nggak peduli dia besar dari mana, keluarganya siapa. Yang penting tujuan kita satu adalah untuk meraih pendidikan yang lebih baik gitu ya, Vin. Ada lagi nih, Kak. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya visitasi BI di semester berapa? Tadi sebenarnya Vina udah jelasin juga ya. Kita itu visitasi BI itu di semester 5 akhir saat liburan mau ke semester 6. Nah, ada lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah mau 30 menit ya, Vin? Iya, benar. Nah, apa nih pertanyaan terakhirnya? Perbedaan kuliah di IBS sama kampus-kampus lain tuh apa sih, Kak? Kalau menurut aku tuh perbedaan di IBS sama di kampus lain itu, kita tuh dapat kesempatan buat magang 2 kali ya, di semester 5 sama di semester 7. Kita bisa magang di BI dan bank konvensional atau syariah, atau kita juga bisa dapat kesempatan magang di OJK, LPS, dan lembaga keuangan lainnya itu. Itu yang membedain kita dari kampus lain, karena kampus lain itu nggak menyediakan program itu, cuma kampus kita aja. Oh gitu, Vin. Jadi tuh kita udah difasilitasin kan, Li, sama kampus, jadi kita nggak perlu apply dokumen buat magang, jadi kita nggak perlu khawatir nggak dapat magang, kita pasti difasilitasin sama kampus. Asal kalau kita mau tempat yang bagus, kita juga harus belajar yang maksimal ya, biar nilainya bagus dan dimanapun itu diterima, ya kan, Riz? Benar? Ya. Nah, Pin, udah nggak kerasa banget ya, ternyata kita udah 30 menit sharing. Udah 30 menit? Iya. Tapi aku sebelum kita closing nih, aku tuh pengen ngasih informasi lagi. Bagi teman-teman yang pengen daftar, tapi aduh gimana nih kondisinya lagi COVID-19. Nah, kamu bisa aja lihat di Instagram kita ya, Vin. Iya benar, Indonesia Banking School, banyak informasi-informasi yang nantinya kalian bakal butuhin, dan bisa DM juga kan di Instagramnya kalau mau tanya-tanya. Atau misalnya ragu nih, dibalas nggak ya sama admin di Instagramnya, kamu juga bisa langsung WhatsApp di nomor admin IBS di 0812 9442 9841. Kamu bisa chat lewat WhatsApp-nya tuh, Vin. Gitu, teman-teman. Nah, kalau gitu teman-teman jangan lupa follow Instagram kita ya @Indonesia Banking School.
Banking Karena kita School. setiap harinya, setiap minggunya bakal ada sharing-sharing kayak gini lagi. Iya, jadi pantengin terus Instagram @indonesiabankingSchool buat tahu siapa sih next yang bakal sharing gitu. Ya, pasti nggak kalah serunya ya untuk minggu Iya. depan. Jadi minggu depan jangan lupa join lagi ya teman-teman yang udah join hari ini. Iya. Oke deh, aku Alisa. Dan aku Vina. Kita pamit undur diri dulu ya, teman-teman. Iya, Sampai ketemu teman-teman. lagi. Makasih. Dadah. Dadah.